Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya masih Om Ray di channel Sahabat Atom. Nah, dalam video kali ini Sahabat Atom mau membahas salah satu sahabat atom yang mempunyai karakteristik pemalu dan lambat dalam beraktivitas. Nah, apakah itu? Hewan apakah itu? Jika Sahabat Atom tahu, coba tebak. Kukang. Nah, kali ini Sahabat Atom mau membahas tentang kukang. Apa itu kukang, terus berapa jenis kukang yang hidup di Indonesia, dan seberapa pentingkah kelestarian kukang untuk hutan Indonesia. Oke. Dan perlukah kita publikasikan cara pelestariannya dan menjaga habitatnya agar tidak punah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya mau bercerita sedikit tentang nasib kukang di Indonesia. Ya, begitu miris karena populasi kukang di Indonesia sendiri semakin menipis dikarenakan terlalu banyak ada pemburuan liar, terus jual beli ilegal. Jadi populasi kukang pun berkurang. Nah, lagi pula di balik kelucuan kukang itu ada senjata yang mematikan, yaitu beracun. Kukang itu beracun di bagian ketiaknya. Nah, apa sahabat atau masih mau atau minat untuk mengadopsinya? Saran saya sih tidak, biarkan saja di alam bebas. Oke, untuk lebih lanjutnya kita pindah ke sesi berikutnya. Silahkan Atom lanjut buat cerita. Hai sahabat Atom, ketemu lagi nih bersama Atom. Tentunya masih di channel Sahabat Atom ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, mari kita mengenal kukang Indonesia. Apa sih kukang itu? Apa saja jenis kukang di Indonesia? Kenapa upaya pelestarian kukang harus gencar dipublikasikan? Nah, sebagai pengetahuan nih sahabat, kukang adalah salah satu jenis satwa liar yang dilindungi dan termasuk dalam ordo primata. Peranan satwa liar termasuk kukang di alam sangatlah penting nih sahabat bagi keseimbangan ekosistem dan upaya pelestarian hutan. Tahu gak nih sahabat, tercatat hanya ada 5 jenis kukang loh yang masih ditemukan di dunia, yaitu kukang bengalensis, kukang pygmaeus, kukang chouchang, kukang menagensis, dan kukang japanicus. Tahu apa yang lebih spesial dari 5 jenis kukang di seluruh dunia tersebut? Yaitu 3 diantaranya hidup di Indonesia loh sahabat. Mereka adalah kukang chouchang, kukang Sumatera, dan kukang menagensis, kukang Kalimantan, dan kukang japanicus, yaitu kukang Jawa. Nah, kita patut merasa bangga bukan? Bangga akan kekayaan alam, khususnya fauna yang ada di Indonesia nih sahabat. Kukang termasuk golongan primata primitif nokturnal, yaitu jenis hewan yang lebih banyak beraktivitas pada malam hari dan lelap tertidur di siang hari. Primata primitif sendiri, kukang memiliki ciri khas yang sedikit berbeda dari primata lainnya. Beberapa diantaranya adalah hidungnya yang selalu basah dan indera penglihatannya yang berfungsi baik di tempat gelap. Nah, aktivitas harian kukang juga banyak dihabiskan di atas pohon atau yang disebut dengan satwa arboreal. Kukang juga hidup soliter dan penyendiri. Ciri khas lainnya yang ada di kukang yaitu warna rambut di tubuh kukang adalah campuran antara warna putih dan coklat. Bagian lingkar mata berwarna coklat gelap. Mata kukang berbentuk bulat sempurna, berwarna coklat muda keemasan hingga coklat gelap. Karena perpaduan bentuk dan warna yang indah itu, kukang disebut si mata bulan penjaga hutan nih sahabat. Kukang juga dikenal dengan nama slow loris karena gerakannya yang lambat dalam beraktivitas. Aktivitas kukang biasanya dimulai pukul jam 6 sore hingga 5 pagi. Setelahnya, kukang akan
tidur. Kukang akan mencari tempat tidur di atas pohon berdaun rimbun dan cukup gelap yang terlindung dari sinar matahari. Nah, ini nih yang dimaksud dengan Om Ray tadi. Dari sekian banyak keunikan pada kukang, ternyata kukang juga punya alat perlindungan diri agar terhindar dari predator loh. Kukang memiliki barisan gigi yang tajam dan berbisa. Kukang adalah satu-satunya primata di dunia yang memiliki bisa. Bisa kukang cukup berbahaya bagi manusia nih sahabat. Apabila tergigit oleh kukang, manusia bisa mengalami infeksi serius, demam tinggi, dan reaksi anafilaksis. Bisa berbahaya pada kukang tersembunyi di bagian ketiaknya, yang tadi dikatakan Om Ray itu loh sahabat. Pada saat kukang melakukan grooming atau membersihkan diri, kukang akan menjilati tubuhnya, sehingga bisa dari ketiaknya akan menempel di lidah. Hal tersebutlah yang bisa menginfeksi manusia atau predator lainnya seperti ular, orangutan, dan elang. Nah, untuk makanan sendiri, yaitu kukang termasuk hewan omnivora atau pemakan segalanya. Kukang biasa memakan tumbuhan maupun hewan yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya, misalnya serangga. Selain itu, kukang suka memakan getah pohon dan pucuk bunga. Meskipun dikenal dengan gerakannya yang lambat, tetapi untuk mencari dan mendapatkan makanan, kukang bisa berjalan menempuh jarak hingga 8 km loh sahabat, dalam satu malam. Luar biasa bukan? Seperti yang dikatakan sebelumnya, kukang yang hidup di Indonesia tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, yang memang terkenal sebagai pulau-pulau yang memiliki beberapa satwa endemik non-eksotis yang banyak mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat di dunia. Tidak perlu menelisik lebih jauh ke masyarakat dunia deh. Masyarakat pribumi Indonesia pun bila sudah mengenali yang namanya kukang, kebanyakan dari mereka akan memiliki keinginan untuk memelihara dan merawat kukang. Memang siapapun yang melihat wajah imut dan menggemaskan si mata bulan penjaga hutan ini, hatinya akan tergelitik dan muncul rasa ingin memiliki si kukang yang dilindungi. Tapi dari mereka yang punya rasa ingin memiliki kukang tersebut, kebanyakan tidak tahu mengenai dampak negatif dan kepemilikan satwa liar ini. Meskipun tahu, mereka seolah menutup mata dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kukang, dengan mengatasnamakan niat untuk ikut menjaga dan melindungi kukang dari predator. Manusia mulai memelihara dan mengekang kehidupan kukang. Karena permintaan yang tinggi, maka perburuan terhadap kukang pun ikut meningkat nih sahabat. Dengan meningkatnya perburuan, jumlah spesies kukang di alam kini semakin memprihatinkan. Sungguh menjadi sebuah efek domino yang sangat merugikan bagi kehidupan spesies kukang di alam ya sahabat. Nah, yang lebih mirisnya lagi nih sahabat, sebelum kukang jatuh ke tangan pemelihara, terlebih dahulu gigi kukang dipotong, baik oleh pemburu ataupun penjual. Dengan begitu, kukang dirasa cukup aman untuk dipelihara karena sudah tidak ada lagi memiliki bisa. Padahal, dengan memotong gigi kukang secara asal tersebut, kukang akan mudah terinfeksi dan menderita karena akan kesulitan untuk makan. Sehingga tidak jarang pemotongan gigi kukang justru menyebabkan kukang mengalami kematian, bahkan sebelum sampai ke tangan pemeliharanya. Dengan melihat dampak yang ditimbulkan bagi kukang akibat pemeliharaan oleh manusia, maka tidaklah pantas menyebut memelihara sama dengan menyelamatkan spesies kukang. Memelihara justru menyiksa dan ikut mendukung perburuan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan alam lebih dari negara lainnya menghargai keberadaan satwa-satwa liar dengan tidak membeli dan tidak memelihara satwa yang dilindungi. Oke sahabat, bantu Atom ya untuk jaga kukang Indonesia supaya tidak punah. Share kukang. Thank you sahabat, jangan lupa subscribe. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Atom tadi, kita selaku masyarakat Indonesia yang cinta keanekaragaman satwa-satwa Indonesia, seharusnya kita lebih bisa melindungi dan menjaga kelestarian hewan-hewan avendik di Indonesia.
Jadi mari sahabat, kita jaga dan lestarikan populasi kukang Indonesia agar tidak punah. Oke sahabat, terima kasih yang sudah nonton, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Dan yang belum, silahkan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silahkan sahabat-sahabat komen dan like juga, share juga, agar sama-sama membantu untuk melestarikan satwa-satwa Indonesia. Nah, jika setidaknya lah, jika dengan secara langsung kita tidak bisa, ya setidaknya kita saling mengingatkan dalam bentuk seperti ini, edukasi. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.